teman-teman semua, Arga Kudo is here. Welcome back di episode terbaru dari Bahas-Bahas Ultraman Trigger. Dan di episode kali ini kita akan membahas episode ke-25, yang mana merupakan episode terakhir dari Ultraman Trigger. Langsung saja kita akan membahas plotnya terlebih dahulu, karena akan sangat-sangat panjang pembahasan di belakangnya, teman-teman. Melanjutkan episode sebelumnya, di mana Megalozoa sudah membuat kerusakan parah di bumi. Ya, di Jepang saya, teman-teman ya. Dan berlawanan dengan Trigger dan juga Trigger Dark. Mereka pun kewalahan melawan Megalozoa yang kuat dan punya banyak tentakel. Trigger pun sampai harus pakai form Sky dan Power Type, serta pakai masing-masing serangan pamungkas dari form tersebut. Namun tetap aja nggak ngaruh buat Megalozoa. Dan Trigger pun diledekin sama Carmilla kalau Trigger yang dulu lebih kuat daripada yang sekarang. Kemudian diikuti oleh opening title yang sudah hampir lupa nih gua kalau Trigger punya beginian. Dikira buat fan service doang gitu di awal, terus dilupain. Little Falcon dan Gutswing pun yang dipiloti Shizuma dan juga Nanase pun turut membantu dalam pertarungan. Trigger Dark menggunakan Zepherion tapi nggak mempan dan kembali menjadi wujud Ignis karena kena serangan Megalozoa. Trigger pun juga kewalahan, dan di saat yang bersamaan Eternity Core yang mulai nggak stabil pun mulai muncul ke permukaan. Kengo yang nekat pun dengan form glitter Eternity itu menyerap kekuatan Eternity Core secara langsung dan menggunakannya untuk melawan Megalozoa. Dan terjadilah ledakan besar karena keduanya clash. Trigger kembali menjadi Kengo dan diselamatkan ke Nars Desai. Karena Kengo kontak langsung dengan Eternity Core, dia sadar untuk mengalahkan Megalozoa adalah dengan kekuatan yang sama, yaitu rencana menggunakan kekuatan Eternity Core dan juga kegelapan, dan menjadi Ultraman Trigger yang sebenarnya. Disusunlah rencana bahwa Yuna akan mengakses kekuatan Eternity Core, sempat ditahan sama Shizuma. Namun Akito bilang bahwa sekarang Yuna punya God Select sehingga nggak akan kejadian seperti 30 juta tahun yang lalu. Jadi kekuatan Eternity Core akan dikumpulkan di Nars Desai ini, teman-teman, seperti itu ya. Akhirnya Megalozoa dipancing ke laut untuk menghindari kerusakan lebih parah lagi. Ignis pun membalikan kekuatan Trigger Dark ke Kengo dan menjadi Hyper Ki Bandai baru nih ya, teman-teman ya. Berubahlah Kengo menjadi sosok baru, yaitu Ultraman Trigger Truth, yang mana merupakan gabungan dari kegelapan dan juga cahaya. Carmilla pun sampai tercengang melihatnya. Gelutlah nih mereka, Trigger Truth dan juga Megalozoa. Trigger pun bisa mengimbangi Megalozoa dalam pertarungan ini. Yuna pun mulai mengakses kekuatan Eternity Core. Carmilla pun akhirnya mengeluarkan klon kegelapan Dargun dan juga Hyudram untuk menghentikan mereka. Namun berhasil dihalangi oleh seluruh anggota tim God Select yang sekuat tenaga berusaha dan bilang jangan pedulikan mereka, fokus sama misi gitu ya, teman-teman. Trigger pun akhirnya tenggelam ke dalam laut dengan color timer yang sudah menyala dan dibabat habis-habisan oleh Megalothor. Senyuman anak-anak dari seluruh dunia pun memberikan kekuatan kepada Trigger layaknya Ultraman 3, sehingga color timer Ultraman Trigger pun menjadi biru lagi, dan Shizuma pun seakan-akan teringat oleh Ultraman 3 yang mengalami kejadian ini juga pada saat melawan Gatanozoa. Sama layaknya dengan Ultraman 3 ya, teman-teman. Setiap serangan dari tangan dan juga kaki Trigger memiliki kekuatan besar yang digunakan untuk menyerang Megalothor. Semua anggota God Select pun bilang Sumairu, Sumairu, seperti yang Kengo biasa bilang. Trigger pun menggunakan Zepherion Kosen, gabungan kegelapan dan juga cahaya. Disambutlah oleh Yuna, teman-teman, yang menggunakan kekuatan Eternity Core dan membuat Dargon serta Hyudram menghilang. Kemudian ditembakkan ke Trigger sebagai power up dan juga menggunakan akhirnya color timer shoot, dan Megalothor berhasil dihancurkan. Dan akhirnya Kengo mengucapkan salam perpisahan kepada Carmilla, dan juga akhirnya Carmilla pun menjadi asap dan merasakan hangatnya cahaya lalu pergi meninggoy, teman-teman. Meski begitu, Eternity Core masih belum stabil sehingga harus distabilkan, dan Kengo harus mengorbankan dirinya. Namun bunganya pun mekar, dan sebelum Kengo mengorbankan dirinya, bunganya mekar dan memberikan senyuman ke semua anggota God Select seperti impian Kengo seperti dahulu. Dan Kengo pun pergi meninggalkan mereka setelah perpisahan yang sangat-sangat emosional dan memberikan kembali kekuatan Trigger Dark ke Ignis, dan Ignis pun kembali mengembara mencari cara untuk membangkitkan bangsa Lisuria. Dari plotnya sudah tamat, teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke pembahasannya, teman-teman. Ini gue agak ngebut ya, karena pembahasannya tuh sangat-sangat padat ya, teman-teman ya. Pertama, seperti kata Carmilla bahwa Trigger yang dahulu ini jauh lebih kuat dibandingkan yang sekarang. Carmilla udah beberapa kali juga ngomong begini. Pertanyaannya, apakah perkataan Carmilla itu benar, teman-teman? Jawabannya menurut gue adalah benar, teman-teman. Ini juga sebenarnya udah pernah gue bahas sebelumnya. Kenapa orang jahat atau kegelapan itu selalu lebih unggul ya, teman-teman? Jawabannya simpel, karena mayoritas dari orang-orang jahat dan kegelapan tidak punya moral kompas. Ambil contoh misalkan Trigger Dark pas dahulu ya, teman-teman. Ya dia emang kerjaannya begitu aja kan, kayak ngancurin sana sini, terus juga ngebunuh sana sini, ngebucin sama Carmilla juga gitu kan, tanpa memikirkan collateral damage-nya gitu, korban dan siapa yang harus dilindungi, seperti itu. Jadi ya mereka tuh driven by nafsunya mereka seperti itu. Sementara pas sudah jadi baik kan banyak yang harus dipikirin aspek-aspeknya kan, kayak teman, terus juga bumi, terus juga Eternity Core, terus juga mau kejam tapi si Kengo punya moral kompas
jelas gitu kan. Nggak mau aneh-aneh juga sih Kengo ya teman-teman, seperti itu kurang lebih penjelasan singkat dari gua. Sebenarnya udah pernah dibahas juga sih di beberapa episode yang lalu ya teman-teman ya, tapi semoga bisa dipahami penjelasan yang singkat ini. Kita lanjut lagi. Kenapa Kengo ini malah meledak setelah pakai kekuatan Eternity Core nih teman-teman? Karena dia benar-benar ngambil kekuatan mentahnya dari Eternity Core gitu, yang begitu gede. Ditambah badannya itu dia nggak bisa menerima kekuatan yang sebesar dan sebanyak itu gitu. Dan akhirnya dia juga clash dengan kekuatan kegelapan Megalotor yang bisa dibilang sudah sangat-sangat besar juga gitu ya teman-teman. Walhasil kedua kekuatan yang sangat-sangat besar itu bertabrakan dan terjadilah ledakan yang besar. Dan alasan Kengo kembali ke wujud manusianya tidak lain yang tidak bukan adalah karena badan Kengo udah nggak kuat lagi nih nahanin kekuatan Eternity Core yang begitu besar. Terus juga setelah dia kena ledakan gitu kan, makanya dia kembali lagi ke wujud manusia. Lanjut lagi, alasan Kengo menggabungkan kekuatan cahaya dan kegelapan kan memang untuk menyamakan dengan Carmilla yang memakai kekuatan kegelapan ditambah dengan Eternity Core. Jadi supaya imbang gitu, yang mana menghasilkan form Trigger Truth seperti itu. Kasusnya sama kayak Trigger Dark yang menggunakan Hyper Key dari Glitter Eternity di beberapa episode sebelumnya saat melawan Hydra seperti itu. Nah, menurut gua Trigger Dark ini punya potensi berpotensi punya form Truth juga nih teman-teman. Kan harusnya ya kalau pas dia pakai kekuatan glitter itu kekuatannya digabungin ke Hyper Key glitter ke Hyper Key Trigger Dark ya harusnya bisa aja gitu kan. Cuman kan saat dia memakai kekuatan dari Glitter Eternity dia cuma pakai Hyper Key-nya glitter doang gitu kan. Meskipun dia bukan trigger yang sebenarnya, tapi mereka dulu pernah adalah entitas yang sama, triggernya ini trigger yang sama gitu. Jadi berpotensi aja kalau proses si Ignis atau Trigger Dark menerima kekuatan Glitter Eternity-nya sama kayak saat Ignis ngasih kekuatan Trigger Dark ke Kengo, ya bisa aja sih Trigger Dark ini mendapatkan form baru seperti itu. Berpotensi sebenarnya, cuma ya sayang saja tidak dijadikan seperti itu gitu ya teman-teman ya. Itu menurut gua. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Selanjutnya lagi, episode ini merupakan debut dari Trigger Truth yang merupakan repaint dari form multi-type teman-teman. Nah, gue pribadi sih nggak masalah ya teman-teman ya. Kalaupun repaint asalkan debut dan actionnya itu bagus gitu teman-teman. Cuman ya kurang aja menurut gua ya teman-teman ya. Karena agak kerasa hambar form ini. Seakan nggak ada sisi spesialnya si Truth ini gitu. Cuma beda di warna sama Zeperion Kosen yang ada kegelapan-kegelapannya gitu. Kalaupun memang ada power up ya kita dikasih lihat di awal dia bisa mengimbangi Megalotor gitu teman-teman. Itu pun cuma di awal doang gitu kan, tapi di akhirnya dia kewalahan sampai harus dikasih kekuatan dari cahaya-cahaya senyuman anak-anak dan juga Eternity Core seperti itu. Minus gede banget di situ menurut gue ya teman-teman. Ini bukan berasa kayak final form menurut gue yang buat mengalahkan dewa kegelapan si Megalotor ini teman-teman. Plus minusnya Megalotor udah gue bahas di episode sebelumnya ya teman-teman. Jadi ya dua makhluk ini di final ini tuh kayak kurang greget aja dan kerasa nggak beneran final aja gitu ya. Balik lagi itu pendapat gua. Seharusnya kalau memang ini dipakai di final form ini harus ada sisi spesialnya. Cuma belum dikasih lihat aja dan bahkan nggak dikasih lihat menurut gua gitu ya. Kayak gitu-gitu aja gitu. Kemudian lagi arena bertarung Megalotor dengan Trigger yang mana memang mengambil referensi langsung dari Ultraman 3 yang bertarung di arena laut. Secara nostalgia juga nih karena gue kira bakalan berantemnya di darat melawan Megalozoa gitu kan. Bagus nih Suburaya nih ngasih fan service yang kayak gini. Pertama kayak berantem di air, terus juga di dalam air, di dalam lautnya itu teman-teman. Terus juga cahaya senyuman yang dikasih ke Trigger, terus juga serangan setelah dapat power up dan juga color timer Shuto yang benar-benar digarap dengan bagus sehingga fans Ultra ini yang baru maupun yang veteran itu bisa menikmati. Tapi minusnya arenanya ini nggak berasa kayak berantem di laut nih teman-teman, berasa kayak anak SD main beranteman dibecekan depan sekolah begitu ya teman-teman ya. Cetek banget bos, itu mah cuma semata kaki doang, kagak masuk kaki J gitu. Kesannya malah lautnya juga nggak dapat kesan lautnya gitu kan. Kalau di 3 ya agak tinggi lah airnya gitu, masih kelihatan ada gelombang-gelombangnya gitu kan ya, selutut lah gitu. Balik lagi mungkin masalah budgeting dan juga nggak ada tempat untuk bikin tempat kayak Ultraman 3 gitu, dan itu juga lumayan terang banget menurut gua, nggak terlalu gelap kayak pas Ultraman 3 lawan Gatanozoa gitu. Tapi di samping itu effort Suburaya buat ngasih berantem di air pun juga patut diacungi jempol seperti itu. Kemudian lagi reference masih berlanjut nih, episode yang kaya akan reference dia. Dimana kegelapan Carmilla ini masuk ke Nars Desai dan mengambil bentuk Dargon dan juga Hydra seperti itu teman-teman. Ini mengingatkan gue di episode Final Ultraman 3 dimana kegelapan dari Gatanozoa itu juga masuk ke dalam markasnya markasnya Guts dan juga akhirnya memaksa semua evakuasi dan naik ke pesawatnya itu teman-teman. Nah, yang mana pada akhirnya si Daigo ini berubah di depan Kapten Iruma ya teman-teman. Nice callback ya teman-teman dengan style yang berbeda seperti itu. Lanjut lagi
lagi nih, dimana di sini Torriger itu kan ditolong oleh kekuatan senyuman orang-orang yang mendukung Torriger. Sementara di Ultraman 3 kekuatan harapan dan istilah semua bisa menjadi cahaya gitu kan. Sama-sama mengkeren menurut gua. Cuman ada cumannya nih teman-teman. Di tengah banyaknya orang yang kurang suka sama final fight-nya, kenapa nih anak-anak nggak dibikin ngeluarin cahaya seakan-akan kayak di Ultraman 3 deh gitu, ngeluarin cahaya biar lebih dramatis aja gitu kan. Bukannya itu bakal lebih membangkitkan nostalgia dari orang-orang gitu. Masalahnya pas cahaya ke Torriger itu datang dari mana pak, kagak dikasih lihat gitu kan. Anak-anak kagak bercahaya terus tiba-tiba cahaya aja datang gitu kan. Itu menurut gua minus di situ, kayak nggak nyambung menurut gua gitu ya. Misal kalau dari anak-anak ya nggak dikasih lihat juga gitu kan. Terus juga Torriger udah kagak mati, terus juga tiba-tiba dapat power up dikasih lihat gitu kan. Jadi sayang aja menurut gua, kayak udah nggak dramatis, terus juga akhirnya terburu-buru seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi Megalozoa dihancurin ya di sini pakai patung-patungan gitu. Akhirnya kita ngelihat lagi nih monster yang bener-bener dihancurin nih kayak episode awal gitu kan. Ya ada guilty pleasure-nya lah ya teman-teman setelah melihat pertarungan final yang diburu-buruin dan kurang memuaskan seperti itu. Terus juga uniknya di sini ya teman-teman ya, chest armor Torriger itu bercahaya di bagian emasnya aja, tapi di bagian kegelapan itu nggak bercahaya saat ngeluarin kosen. Ini detailnya mantep banget sih menurut gue baru sadar tadi pas lagi rewatching lagi gitu. Mantap Suburaya. Selanjutnya lagi, ternyata harapan gue di bahasan episode sebelumnya kemarin nggak terwujud ya teman-teman. Carmilla nggak dikasih tahu bahwa Kengo itu adalah Torriger sendiri secara jelas ya teman-teman. Meskipun si Carmilla ini ngomong kenapa kamu menolak kegelapan gitu, seakan-akan memang sudah tahu kebenarannya gitu. Tapi on screen Kengo itu nggak ngasih tahu. Sementara gue butuhnya itu yang on screen supaya jelas semuanya gitu kan. Jadi Carmilla nggak tahu nih menurut gue kebenaran terkait Kengo, dan kalau gue simpulin ya seperti itu ya teman-temannya, masih 50-50 lah ya, belum ada penjelasan resminya apakah Carmilla memang sudah tahu Kengo itu adalah Torriger atau belum seperti itu, atau memang udah ada penjelasannya dan gue yang belum update. Coba komen di bawah. Terus juga harusnya pas di dimensi yang ini Carmilla itu pakai human formnya biar mau berhadapan sama Kengo gitu, atau enggak Kengo yang berpakai formnya si Torriger gitu supaya seger dilihatnya, supaya enak gitu. Jadi one on one gitu, nggak satu form ultra satu form manusia gitu kan. Dan juga matinya Carmilla ini juga sama kayak Camilla ya teman-teman ya, dimana mereka sama-sama merasakan hangatnya cahaya dulu barulah mereka mati. Paralel yang sangat bagus, nice sekali Suburaya. Kemudian selanjutnya lagi perpisahan antara Kengo dan juga Gatselek yang benar-benar emosional menurut gue ya teman-teman. Bisa dibilang ini menyelamatkan endingnya yang nggak dramatis gitu. Karena semua benar-benar emosional dan actingnya itu bagus-bagus banget. Karena jujur gue sampai menitikan air mata saat perpisahan mereka gitu. Bahkan Nanase yang cuek pun sampai ngomong supaya usahakan Kengo itu kembali seperti itu. Bener-bener good parah teman-teman. Dan Kengo kan ngembaliin kekuatan Trigger Dark ke Ignis ya teman-teman. Dan juga Ignis mengembara lagi untuk supaya mencari cara bisa membangkitkan Lisuria teman-teman. Dan ini bakalan berlanjut lagi ke episode Z nanti. Patut ditunggu. Nah, kemudian Kengo di akhir series ini kan dia nggak mati kayak di Ultraman 3 ya teman-teman ya, dimana dia jadi batu dan juga hidup lagi gitu. Tapi dia di sini digantikan dengan mengorbankan diri untuk membuat Eternity Core ini stabil gitu. Dan menurut gua ini sebuah ending plot yang sangat-sangat bagus gitu ya teman-teman. Jadi ceritanya si Torriger ini tuh nggak habis begitu aja dan tiba-tiba nanti dilanjutkan ke movie-nya di episode Z gitu. Tapi sengaja dibikin ngegantung gini. Menurut gua ini strategi yang sangat cerdas dari Suburaya yang nggak nge-kill off ceritanya si Torriger ini gitu. Jadi ada lanjutannya dan ngegantung sengaja dibikin gitu. Karena jarang-jarang loh untuk untuk series Ultraman endingnya ngegantung kayak gini, jarang loh. Ini si Kengo masih di dalam situ dan nanti akan berlanjut lagi ke episode Z. Good job Suburaya. Nah, karena Kengo ini kan dia membuat Eternity Core ini stabil ya teman-teman ya. Mungkin ini penyebabnya kenapa di movie-nya ini nanti dia bisa lemah dan bisa diayam-ayamin sama Evil Torriger seperti itu. Bisa jadi karena memang energinya banyak kepake untuk dia bikin Eternity Core itu menjadi stabil, makanya dia menjadi lemah di movie gitu. Semisal memang teori di atas itu benar, berarti Suburaya ini bener-bener clever banget bikin cerita yang berkelanjutan dari endingnya si Torriger ini gitu teman-teman. Patut diacungi jempol dan kita tunggu saja nanti gimana nanti di movie-nya seperti itu. Kemudian selanjutnya lagi Mamang Akito, dan di episode kali ini bener-bener all out banget. Mulai dari dia khawatir sama Kengo, Ignis, dan juga saat dia perpisahan dia nangis dan minta Kengo supaya kembali. Itu bener-bener sebuah development yang sangat-sangat bagus dari Mamang Akito ya teman-teman. Berawal dari bocah songong, jutek, yang berakhir menjadi seorang yang sangat-sangat peduli kepada Kengo dan menumpahkan air mata di depan Kengo. Acting dari pemerannya pun bener-bener excellent sehingga bisa membawakan emosi penonton ya teman-teman ya. Dan arc-nya Akito ini juga bener-bener dibikin secara bagus oleh
Tsuburaya, meskipun banyak karakter yang nggak kepake juga arc-nya seperti itu. Kemudian Ignis di sini juga makin cool dan bener-bener respect dengan Kengo, dengan memanggil Kengo dengan sebutan Ultraman Toriga seperti itu ya teman-teman, atau Ultraman Toriger. Arc-nya pun juga mencuri perhatian meskipun dia bukan anggota utama dari God Select gitu, dan tim God Select di episode terakhir ini pun bener-bener chemistry-nya itu sangat-sangat bagus menurut gua teman-teman, dan bener-bener dikasih lihat kerjasamanya akan mereka bener-bener di saat kritis atau di saat krisis seperti itu ya teman-teman ya. It's good to see meskipun banyak minusnya yang akan mungkin nanti gua akan bikin videonya khusus untuk overall dari series Ultraman Toriga seperti itu. Untuk overall dari episode kali ini ada sebuah final yang unik menurut gua, membawa nama New Generation 3, menyelipkan banyak referensi Ultraman 3 namun dengan modernisasi Reiwa seperti itu. Cukup memuaskan di beberapa aspek seperti fanservice dan juga storyline, namun kurangnya juga banyak banget, dan udah gue bahas juga tuh tadi kurang-kurangnya apa aja yang kurang menurut gue gitu ya. Namun menurut gue di samping semua banyaknya kekurangan, buat gue ini masih belum kayak final juga sih ya, meskipun masih bagusan final Ultraman Z nih, menurut gue masih bagusan final Ultraman Z, tapi nggak sehambar final Ultraman Taiga. Jadi di tengah-tengah nih ya, di tengah-tengah. Karena final Ultraman Taiga menurut gue hambar banget gitu, kagak ada final-finalnya gitu. Jadi masih mending dibandingkan final Ultraman Taiga seperti itu. Jadi ya it's good dan patut diapresiasi menurut gua. Lagi-lagi Megalozoa nggak kayak dewa kegelapan yang dia cuma kayak monster keong yang lagi gabut keliling kota menghancurkan sana sini gitu. Gua kira di episode ini bakalan dibikin menjadi lebih seram, tapi ternyata tidak, dan apa daya kita cuma sebagai seorang penonton yang bisa menikmati doang gitu. Dan kita harus memberikan apresiasi banyak-banyak karena bisa membawa nuansa Ultraman 3 dengan modernisasi Reiwa, dan terutama ini dibikin di saat pandemi juga. Jadi good job buat tim Tsuburaya, mantap. Oke. Jadi thank you buat kalian sudah mengikuti breakdown gua dari episode 1 sampai sekarang episode ke-25, dan juga beberapa spesial episode gua bahas juga gitu kan. Thank you buat kalian sudah setia menonton gua dari awal sampai akhir, dan kita juga sudah banyak sekali berteori, kita juga sudah banyak sekali berdiskusi yang sangat-sangat seru teman-teman, dan gua nggak ada bilang bahwa semua teori yang gue bilang ini adalah benar dan patut dibilang canon, enggak sama sekali. Gue cuma bilang ini adalah pendapat gue pribadi. Kalau misalkan kalian nggak setuju, nggak apa-apa gitu kan. Namanya manusia bebas untuk berpendapat seperti itu, asal disampaikannya dengan baik dan benar seperti itu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini dulu gue membahas episode Ultraman Toriga ke-25. Sekian dari gue, Arya Kudu. See you in my next video. Stay cool, keep calm, love and peace, cheerio. Wow.